Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam video ini saya akan membahas terkait dengan hukum pemerintahan daerah yang merujuk pada buku Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia karya Dr. Siswanto Sunarno, SH.MH. Nah, sebelum masuk ke video penjelasannya, perkenalkan nama saya Skarnitia, NIM 40123111120 dari kelas 4D mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah berperan penting dalam penyelenggaraan negara karena sistem pemerintahan kita menganut desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, bagaimana hukum mengatur hubungan antara pusat dan daerah? Apa saja kewenangan pemerintah daerah? Mari kita bahas lebih lanjut. Hukum pemerintahan daerah merupakan cabang hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Dalam pengembangannya, Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan daerah dari mulai sentralisasi di era Orde Baru hingga desentralisasi pasca reformasi. Saat ini pemerintah daerah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dasar konstitusionalnya adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia terdiri dari daerah besar dan kecil yang memiliki kewenangan sendiri dalam bingkai NKRI. Lalu, bagaimana implementasi dari hukum pemerintahan daerah ini? Kita akan membahasnya mulai dari prinsip dasarnya. Dalam hukum pemerintahan daerah terdapat 3 prinsip, yaitu otonomi daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Yang pertama, otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah sendiri berdasarkan kepentingan masyarakat setempat. Contohnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang memiliki kewenangan untuk mengatur transportasi publik, pendidikan, kesehatan di wilayah tersebut. Yang kedua, dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Contoh, kantor wilayah Kementerian Agama di setiap provinsi. Itu merupakan bentuk dari dekonsentrasi karena tetap di bawah kendali pemerintah pusat. Yang ketiga, ada tugas pembantu. Tugas pembantu adalah tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan program tertentu. Contoh, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah membantu program vaksinasi nasional. Nah, ketiga prinsip tadi bertujuan agar pemerintah daerah bisa berjalan efektif tanpa mengurangi kedaulatan negara. Pemerintahan daerah terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama eksekutif, terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan daerah, mengelola anggaran, dan memastikan pelayanan publik berjalan baik. Dan yang kedua, ada legislatif, yaitu DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD bertugas membuat peraturan daerah atau Perda, mengawasi kebijakan eksekutif dan mengelola anggaran daerah. Contoh peran DPRD, jika sebuah kota ingin menerapkan kebijakan bebas plastik, DPRD akan membahas
dan mengesahkan peraturan daerah terkait hal tersebut. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan. Namun, ada beberapa bidang yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat, seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan moneter. Meskipun daerah memiliki kewenangan sendiri, mereka tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Beberapa contoh hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah yang pertama, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah untuk pembiayaan pembangunan dan layanan publik. Contohnya, dana dari pusat digunakan untuk membangun rumah sakit di daerah Papua. Dan yang kedua, supervisi pemerintahan pusat. Pemerintah pusat bisa mengawasi daerah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jadi, jika ada penyalahgunaan anggaran, pemerintah pusat bisa mengambil tindakan hukum. Namun, ada beberapa tantangan dalam hubungan ini, seperti ketimpangan anggaran antar daerah dan koordinasi kebijakan yang kadang tidak sinkron. Meskipun daerah memiliki kewenangan sendiri, mereka harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Beberapa contoh hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah yang pertama terkait dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah untuk membantu pembiayaan pembangunan dan layanan publik. Seperti dana dari pusat digunakan untuk membangun rumah sakit di daerah Papua. Nah, yang kedua ada supervisi pemerintah pusat. Pemerintah pusat bisa mengawasi daerah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jika ada penyalahgunaan anggaran, pemerintah pusat bisa mengambil tindakan hukum. Namun, ada tantangan dalam hubungan seperti ini, seperti ketimpangan anggaran antar daerah dan koordinasi kebijakan yang kadang tidak sinkron. Meskipun otonomi daerah memberikan banyak keuntungan, ada beberapa tantangan yang masih harus dihadapi, seperti korupsi di pemerintahan daerah. Banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi karena lemahnya pengawasan dan transparansi. Contohnya korupsi dana bansos oleh beberapa kepala daerah. Dan yang kedua, ketimpangan fiskal antar daerah. Daerah yang punya sumber daya alam yang kaya seperti Riau dan Kalimantan cenderung memiliki anggaran yang lebih besar dibandingkan daerah yang miskin. Maka solusinya pemerintah pusat menerapkan skema dana perimbangan untuk daerah tertinggal. Nah, yang ketiga, kurangnya kapasitas SDM di daerah karena tidak semua daerah memiliki tenaga ahli dalam bidang hukum dan administrasi pemerintah. Maka solusinya pelatihan dan pendidikan bagi aparatur sipil negara atau ASN di daerah. Dengan mengatasi tantangan ini, diharapkan pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Dari pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara. Prinsip otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, tetapi tetap harus dalam koordinasi dengan pemerintah pusat. Meskipun ada berbagai macam tantangan seperti korupsi dan ketimpangan fiskal, dengan regulasi yang baik dan pengawasan yang ketat, sistem pemerintahan daerah bisa semakin berjalan dengan efektif dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Demikian penjelasan dari saya mengenai hukum pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan buku DRH Siswanto Sunarno SHMH. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.